Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Terakhir, kenapa Allah mengutus para rasul? Jangan lihat dong. Jangan lihat. Menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menafikan kesyirikan. Apa dalilnya? Hah? Wajitanibut? Apa artinya? Untuk menyeru beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut atau kesyirikan, sederhananya ya. Berarti semua rasul tujuannya sama. Ini dakwanya. Terus apa sabda Nabi terkait itu? Bahwasanya semua rasul itu sama agamanya. Wadinuhum wahidun wal anbiya wa ikhwatun wadinuhum wahidun. Apa artinya? Para nabi bersaudara, agama mereka satu. Terus kenapa ada orang Kristen pengikut Yesus, katanya pengikut Isa? Karena dia nggak mengikuti ajaran Nabi yang setelah Nabi yang mengajarkan dia. Juga ajaran Nabi Isa telah disimpangkan, telah disesatkan. Ya, orang Kristen sekarang tentu tidak berada di atas apa yang Nabi Isa ajarkan. Buktinya dia jadi Tuhan sekarang, Tuhan Yesus misalnya. Sedangkan Nabi Isa adalah Rasul, termasuk di dalam ucapan ani ibudullaha wajitanibut tagut. Maksud dia menjadikan dirinya sendiri tagut? Kan nggak mungkin. Berarti itu disimpangkan. Kemudian kemarin kita sudah bahas salah satu jenis tauhid, yaitu tauhidur rabb, tauhid ibadah, tauhid rububiyah. Apa itu definisinya? Mentauhidkan, mengesahkan pada apa-apa yang Allah lakukan, seperti mencipta, mengatur, dan sebagainya. Apa dalilnya? Masya Allah, hafal. Apa artinya alhamdulillah rabbil alamin? Apa kaitannya antara tauhid Rabb, yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang Allah lakukan, dengan alhamdulillah rabbil alamin? Dari kata apa? Kok bisa diambil kesimpulan itu? Rabb al-alamin, Rabbnya semesta alam, pengatur semesta alam, pemilik semesta alam, ya, pencipta, pemusnah, dan sebagainya. Juga apa kata Rasulullah SAW terhadap hal tersebut? Bahwasanya Allah pencipta atau pengatur. Anta Rabbus samawati. Apa artinya? Engkau adalah Rabbnya langit dan bumi. Maka kita mesti mengesahkan apa-apa yang Allah lakukan. Tidak ada sekutu padanya. Konsekuensinya, kalau kita sudah mengesahkan Allah berkesendirian dalam pengaturan, ngasih kita makan, ngasih kita hujan, ngasih kita angin yang sejuk, ya, mendatangkan matahari, mendatangkan bulan dengan teratur, nggak pernah telat. Kemudian berarti konsekuensinya kita juga harus memberikan ibadah kepada Allah tanpa selainnya. Sebagaimana Allah berkesendirian dalam apa yang Ia lakukan, maka Ia juga berhak berkesendirian dalam dipersembahkan ibadah. Nah, itulah soal ke-7. Ke-8. Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid? Udah ngerti maknanya, pengesahan. Al-ilah
sesembahan. Atau yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dari dalam atau di dalam ibadah. Tadi rububiyah atau Rabb, tauhid Rabb, mengesahkan Allah dari apa yang Allah lakukan. Sekarang mengesahkan Allah dari ibadah kita ya. Kita persembahkan hanya untuk Dia. Nah, kita lihat jawabannya. Huwa, dia adalah tauhidul ilah adalah ifraduhu, mengesahkan Allah bil ibadati, di dalam ibadah. Kat du'ai, doa harus diesakan, nggak boleh diselewengkan. Udah Allah yang kasih hujan, antum doanya sama Mbak Rara misalnya, naudzubillah. Seorang pawang hujan yang katanya megang AC langit. Nah, ini remote AC. Iya, ya gitulah ya. Di langit ada AC, remote-nya sama Rara. Bahlul. Kemudian wazabah, seperti doa zabah. Apa zabah? Udah berulang nih. Menyembelih. Wan nazar, nazar. Apa nazar? Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk diri sendiri. Seperti misalnya antum mengatakan saya bernazar, misalnya ya, fulan mengatakan dia akan bernazar minimal melakukan umroh setahun sekali seumur hidup. Padahal di atas pendapat yang misalnya mengatakan umroh tidak wajib, dia mewajibkan umroh buat diri sendiri. Itu namanya nazar. Saya bernazar minimal saya harus berkurban setahun sekali misalnya. Setahun sekali lagi. Atau saya bernazar minimal seumur hidup saya berkurban 10 kali misalnya. Padahal nggak ada kewajiban itu. Dia wajibkan untuk diri sendiri. Kalau kayak gini bagus. Adapun nazar yang digantungkan dengan apa yang dia inginkan, ini kurang bagus. Misal gini, saya bernazar akan berkurban jika saya lulus sekolah. Ntar lu dengerin dulu dong, jangan sibuk sama tulisan. Misalnya seorang mengatakan saya bernazar akan berkurban kalau saya lulus sekolah. Nah, ini bernazar tapi digantungkan dengan keinginan. Maka ini hukumnya makruh, tidak disukai. Seperti antum mengatakan juga saya akan puasa jika saya dapat nilai mumtaz misalnya. Puasa nggak puasa, ya itu tidak akan mentakdirkan mumtaz atau tidaknya. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Kalau kamu belajar dengan benar-benar mumtaz, insya Allah nggak ada kaitannya sama puasa. Maka ketika dikaitkan, maka khawatir menjadikan takdir itu tergantung dengan ibadah itu. Tapi kalau sudah terucap kayak gini gimana? Ya udah, lakukan harus. Nah, nazar yang tidak boleh misalnya nazar-nazar yang tidak ada ibadahnya. Saya bernazar akan cukur rambut seperti ini. Misalnya Persija menang. Nah, ini nggak boleh. Ngapain? Ya, nazar itu ada sisi ibadah. Jangan bikin hal-hal yang tidak ada nilai ibadah di situ. Saya akan gundulin kepala kalau misalnya kelas 3 menang futsal misalnya. Gundulin kepala nggak ada ibadahnya misalnya. Nah, nazar yang syirik adalah ketika nazarnya dikasih ke selain Allah. Saya bernazar saya akan sedekah 1 miliar kepada kuburan ini. Kalau Syekh engkau menggolkan bisnisku. Nah, ini nazarnya buat Syekh yang sudah mati. Nah, ini yang nggak boleh bernazar kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, apa firman Allah terhadap bahwasanya Allah berkesendirian di dalam ilah, sesembahan, objek ibadah. Kata Allah, wa ilahukum ilahun wahidun, dan ilah kalian, sembahan kalian, ilahun wahidun adalah ilah yang satu. Ilahun wahidun, wa ilahukum ilah kalian, sesembahan kalian. Ana rasa kalau antum sudah tahu terjemahannya jangan ditulis lagi. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, sembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha, tidak ada ilah illa huwa, kecuali huwa. Dia, udah tahu kan? Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ucapan la ilaha illallah sudah memberi makna itu, bahwasanya enggak ada sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah saja. Sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya penciptaan pengaturan dia sendiri, maka ibadah ya jangan dipalingkan. Atau semua ayat
yang ada ucapan la ilaha illallah menunjukkan Allah satu, apa aja misalnya? Ayat kursi bunyinya gimana? Nah, itu kan menunjukkan Allah berkesendirian. Allah, Allah, la ilaha, tidak ada ilah illa hu, kecuali dia al-hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluk-makhluk lain. Nah, ini al-qayyum maknanya. Nah, ilah lain, ilah yang dikira boleh, misalnya orang yang apa? Yesus. Ya, beliau nabi, beliau bisa wafat, beliau bisa tidur. Bener gak? Boleh gak atau pinter gak sih seseorang lagi tidur dimintain sesuatu? Antum lagi tidur nih, kemudian sadar si Umar lagi tidur, antum minta tolong sama Umar, ambilin air dong. Mau lagi tidur. Ini kebodohan gak? Kebodohan. Minimal bangunin dulu lah, ya kan? Nah, pihak-pihak yang bisa tidur tuh nggak pantas diibadahi. Makanya di ayat kursi selanjutnya Allah katakan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa sinah. Sinah itu kalau antum lagi duduk ngantuk, itu namanya sinah tuh. Tidur sekejap tuh yang lagi duduk, biasanya terjadi pada sholat Jumat. Nah, itu namanya sinah. Allah nggak tertimpa itu. Wal naum, apalagi tidur. Sinah aja nggak mungkin tertimpa pada Allah, apalagi tidur. Nah, semua yang diibadahi selain Allah, kalau hidup dia bisa tidur atau dia bisa mati. Kalau benda mati, apalagi benda mati namanya mati kan. Misalnya antum ibadahin patung, ya patung jangan ngomongin tidur, hidup aja enggak, ya ngapain diibadahin itu? Makanya Allah katakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluknya, tidak ditimpa sinatun wala naum, ngantuk kecil apalagi tidur, ya. Apalagi misalnya ayat yang ada la ilaha illallah ya, atau memberi makna Allah itu satu. Surat favorit antum Al-Ikhlas, apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Allah yang Maha Esa. Ahadun itu bukan wahid ya. Kalau wahid satu, ahadun satu-satunya. Nah, itu lebih mantap lagi tuh maknanya. Katakanlah Allah yang Maha berkesendirian. Kemudian, waqala sallallahu dan Nabi juga bersabda, wal yakun. Dan ini perkataan Nabi kepada Muadz bin Jabal. Ketika Muadz bin Jabal diutus untuk berdakwah kepada orang-orang Nasrani di Yaman. Orang-orang Nasrani sudah kenal Allah. Cuman dia sekutukan Allah dengan Isa kan, gitu kan masalahnya kan. Maka kata Rasul, falyakun, wahai siapa? Muadz, jadikanlah awwalu ma tad'uhum ilaihi. Hal pertama, awal kita udah ngerti lah mana awal. Ma apa-apa yang tad'uhum kau dakwahi mereka ilaihi kepadanya, syahadata an la ilaha illallah, untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu mana la ilaha illallah ya? Apa la ilaha illallah? Ulangi. Bukan tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu harus lengkap terjemahnya, karena dalam bahasa Arab nanti itu akan belajar la ilaha illallah ini ada kalimat yang disembunyikan. La ilaha haqqun maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, Muadz diajarkan ini oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan pertama kali bab dakwah adalah ngajak orang ke sini. Jangan selainnya. Misal, antum punya keluarga yang belum terlalu mengenal tauhid. Misal. Orang antum punya om atau tante, dia nggak kenal tauhid, suka main dukun, terus ngerokok, terus apa lagi misalnya, nggak pernah pakai celana panjang, auratnya kelihatan mulu, judi, apa lagi, minum khamar. Kira-kira apa yang pertama kali antum dakwahkan? Jangan langsung semuanya, nggak bakal didengerin antum. Sampai lo, tutupin aurat, nggak bakal didengerin antum. Kenapa gua harus nurutin lo? Berarti gitu. Iya, tentu kenalkan dengan makna syahadat. Misalnya,
Dia tadi main apa? Dukun. Yang paling parah nih. Dia berarti ketika dia main dukun, dia merasa dukun itu bisa kasih manfaat, bisa kasih mudarat. Buktinya dia main itu. Ya kan? Maka kasih tahu di dunia ini nggak ada yang bisa ngasih manfaat dan mudarat kecuali Allah misalnya gitu. Ngapain minta tolong sama dukun? Ya biar dukun bisa ngeramalin nasib kita dan sebagainya. Biar dukun ngasih tahu apa pekerjaan yang cocok buat kita. Ya kalau misalnya dia memang tahu, mending buat dia dulu. Mending buat si dukun dulu. Nggak sih ngapain si dukun malah kerja kayak gitu. Ya kan ya di antara terangnya kebodohan mereka tuh. Orang yang melakukan kesyirikan. Ini kan misalnya doang ya, nggak ada om antum seperti itu insya Allah. Nah maka ingatkan dulu bahwasanya secara akal biasanya ya, bahwasanya hal tersebut adalah kesyirikan, tidak ada manfaatnya. Ya, seperti anak punya saudara, dia main seperti itu juga. Dia datang ke seorang dukun, dikatakan di Gunung Salak di titik ini koordinat sekian di situ ada harta karun. Dia ngajak temennya pergi ke sana. Coba antum pikir deh, seandainya memang itu dukun bener, ngapain dia kasih tahu ke saudara anak? Mending dia berangkat sendiri kan? Iya, akhirnya pas nyampe belum sampai sana, alhamdulillah disadarkan lah sama istrinya. Jadi dengan kalimat seperti itu, ngapain? Kalau misalnya emang bener, pasti itu dukun udah berangkat duluan ke sono. Ngapain ngasih tahu ke ente, ibaratnya gitu. Nah, diingatkan masalah logika bertauhid. Kalau sudah kenal sama Allah, lalu dia bertauhid, lalu dia belajar, insya Allah yang peretelan tadi tuh, dosa-dosa kecil yang lain, dosa-dosa yang di bawahnya lah, kita nggak bilang dosa kecil ya. Apa tadi misalnya? Judi, apalagi tadi rokok, nutup aurat, insya Allah akan hilang. Karena sudah ada pondasi taat sama Allah. Nah kalau pondasi ini belum ada, jangan antum dakwahin masalah rokoknya. Ya, tahu apa ente anak kecil ibaratnya gitu. Digituin antum. Sama kayak ada orang belum kenal agama kerja di bank. Kerja di bank konvensional, bank yang ada ribanya. Dosa gak? Dosa. Antum gak boleh dakwahin langsung ke banknya. Sedangkan dia belum kenal agama. Sholat juga enggak. Ke majelis taklim enggak. Langsung antum bilang kerja di bank itu haram. Riba ente, ngasih makan anak dengan harta haram. Wow, dengan kalimat-kalimat yang menyeramkan lagi. Kira-kira apakah dia akan meninggalkan ribanya? Dia akan meninggalkan apa? Islamnya ditinggalin sekalian. Ya, Islam ribet ya, gue pindah aja ke agama sebelah katanya. Naudzubillah, kalau seperti ini kan kacau. Maka dakwah yang paling pertama adalah dakwah yang paling penting. Nah, makanya kata Rasul SAW di sini kepada Mu'adz, "Falyakun, jadilah awwalu ma tad'uuhum ilaihi." Yang pertama kau ajak mereka kepadanya syahadata an la ilaha illallah, adalah bersyahadat la ilaha illallah. Ya, loh Rasul nggak suruh sholat. Nanti walaupun di lafaz setelahnya ada bahwasanya kalau mereka sudah membenarkan syahadat, baru ajak mereka untuk sholat, kata Rasulullah SAW. Di hadis ini hadis yang panjang ya. Kalau mereka sudah sholat, baru ajak mereka untuk berzakat, mengeluarkan harta orang kaya untuk orang miskinnya. Lihat, bertahap tuh dakwah tuh. Dari yang paling urgent, kemudian setelahnya. Jangan yang tidak urgent didahulukan. Kan kebiasaan anak pondok gitu. Anak pondok nih, antum nih. Antum belum ngalamin. Abang-abang kelas antum udah ada yang ngalamin. Pulang ke rumah, orang tuanya didakwahin. Lihat, udah dia dibiayain sama orang tuanya. Pulang-pulang orang tuanya didakwahin. Dakwahnya mungkin juga dengan enggak hikmah, ya. Terus apa yang didakwahin? Tahlilan didakwahin. Itu mantar aja dulu. Yasinan didakwahin. Akhirnya dimusuhin, dimarahin sama orang tuanya. Ada beberapa kelas antum kayak gitu. Pulang-pulang orang mah ajarin tauhid kepada orang tuanya. Ini yang diajarkan, "Mak, jangan yasinan, bid'ah," katanya. "Mak, jangan tahlilan, bid'ah." Ntar dulu. Kalau akidahnya belum benar, maka benahi dulu akidahnya. Banyak tuh abang kelas antum kayak gitu. Ntar kalau udah curhat nangis. Wah, Ustaz. Akhirnya nanti kalau udah berantem sama orang tua, apa? Udah lu gak usah ke pondok aja. Lu gua ajarin ke pondok malah nyeramain gue katanya. Kata orang tuanya gitu, kan? Lu sekolah umum aja sana. Kalau udah kayak gitu kan gawat. Belum kalau orang anaknya malah seneng, yes sekolah umum. Bisa ngeliat cewek misalnya kan. Malah mumpung dia. Nah, maka hati-hati. Mendakwahkan sesuatu, mendakwakan dari hal yang paling urgensi. Dan yang paling urgent dalam agama ini adalah
tauhid meninggalkan kesyirikan. Melakukan tauhid meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana itu tadi yang antum sudah hafal tuh, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, di bawah ada penjelasan sedikit. Wa fi riwayatin lil Bukhari dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ucapannya falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata ila an yuwahhidullah, yaitu untuk mengesahkan Allah. Paling bawah. Ila an yuwahhidu Allah, untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya sama aja. Syahadat la ilaha illallah disebut kalimat tauhid. Yang di bawah enggak diucapkan syahadatnya tapi disuruh mentauhidkan Allah. Nah, tentu kalau disebut tauhid pakai lafaz la ilaha, ini lagi ngomongin mentauhidkan Allah dari sisi ilah atau dari sisi ibadah. Bukan tauhid rububiyah yang tadi. Jadi misalnya gini, antum disuruh bertauhidlah kepada Allah, la ilaha illallah. Itu maknanya bukan antum lagi disuruh mentauhidkan Allah dari sisi penciptaan, pengaturan, bukan. Kalau disebut lafaznya la ilaha illallah maksudnya tauhidkan Allah pada ibadah antum. Makanya ini maknanya dalil-dalil yang di bawah ini wa ilahukum ilahun wahid. Tadi antum bilang qul huwallahu ahad, tadi antum bilang ayat kursi, termasuk ucapan Muadz bin Jabal. Ini ditaruh di poin ke-8. Ma huwa tauhidul ilah, kata penulis. Bukan ditaruh di poin ke-7. Kalau poin ke-7 dalilnya alhamdulillahi rabb. Pakai rabb. Rabb itu pengatur, ilah sesembahan. Maka ucapan la ilaha illallah adalah ikrar. Ikrar apa ikrar? Ikrar itu apa? Ya, berjanji, janji kita untuk tidak menyembahkan ibadah kecuali buat Dia. Bukan janji kita untuk mengatakan Dia itu berkesendirian dalam pengaturan Rob. Bukan. Kalau itu udah pasti konsekuensi itu. Cuman makna la ilaha illallah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah antum menyerahkan, mengikrarkan bahwasanya penyerahan ibadah hanya buat Allah. Salat, zakat, doa dan sebagainya. Sembelihan, sesajian atau bahasa orang Jawa sesajen itu nggak boleh kepada selain Allah. Bukan juga berarti antum boleh sesajenin Allah ya, dikasih jeruk dan sebagainya. Nah, sesajennya Allah itu ya bahasa kita kurban. Cuman beda, lihat kurban yang Allah jadikan untuk Dia, kurban yang kita kenal Idul Adha, dagingnya nggak dimakan Allah tentunya. Allah hanya meminta antum mengorbankan harta untuk beli kambing dan sebagainya, disembelih. Ya kan, dagingnya siapa yang makan? Kita kaum muslimin. Beda dengan sesajenan pala kambing atau pala banteng yang dikasih ke laut atau ditanam di bangunan rumah. Kan ada gitu tuh, rumah baru biar nggak kena bala, tanamin pala kambing di dalamnya. Nah, itu untuk jin itu. Ya, dan itu ada apa ya? Sesajen untuk selain Allah biasanya nggak dimakan. Ya dibuang gitu aja. Nanti alasannya sedekah bumi, sedekah kasih ikan makan pala banteng. Ngapain ngasih ikan di laut makan pala banteng? Hah? Iya, ngasih pelet mendingan kan? Emang ini aja alibi aja. Intinya mereka berbuat kesyirikan. Paham ya? Jadi ucapan la ilaha illallah, antum berikrar bahwasanya ibadah antum hanya boleh dikasih kepada Allah. Apa-apa yang kau ajak mereka. Ini kalau antum terjemahkan tekstual begini nih. Faliyakun, jadikanlah awwalu yang pertama ma apa-apa tad'uhum kau dakwahkan mereka ilaihi kepadanya. Jadikanlah hal pertama apa-apa yang kau ajak mereka kepadanya syahadat la ilaha illallah. Ini kalau antum terjemahkan tekstual. Kalau terjemahkan bebas, jadikanlah dakwah pertamamu la ilaha illallah. Gitu aja. Jadikanlah dakwah pertamamu adalah la ilaha illallah, mengajak mereka untuk berikrar bahwasanya ibadah cuman boleh dikasih ke Allah. Ya. Nah, lawan kata tauhid berarti kan syirik. Sekarang anak tanya sama antum. Tadi yang di atas tauhidur rabb yang kemarin kita bahas. Syiriknya gimana?
Nah, atau menyekutukan lah. Ada zat yang dia kira nyiptain juga kan. Nah, apalagi enggak sesajen berarti ilah nanti. Tauhidur Rabb. Ya, meyakini ada yang mengatur selain Allah. Seperti jin ngatur laut selatan. Ya. Siapa namanya? Kalau di ML apa namanya? Oh, kok antum tahu sih? Nah, nggak boleh dimainin ya. Antum memainkan kesyirikan nggak boleh. Nah, termasuk semua kartun-kartun tuh, Naruto dan sebagainya. Ada dewa baik, dewa buruk. Ya kan? Itu akidahnya Majusi. Kartun yang boleh dinonton, kalau memang boleh nonton kartun, mungkin kartun yang boleh ditonton cuma Conan. Tahu Conan nggak? Hah? Detektif Conan. Ya itu nggak ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Walaupun ada unsur menggambar ya. Kalau lah boleh ditonton, paling ringan itu. Tapi tentu gambar itu, gambar jangan ditonton. Apalagi? Syiriknya tauhidur Rabb. Syiriknya tauhid rububiyah. Itu ilah. Tadi Mbak Rara tuh. Antum meyakini Mbak Rara bisa nurunin hujan tadi atau semua pawang hujan lain lah. Ya. Terus gimana kalau ada seorang syekh dimintakan doa, syekh mintakan kepada Allah turun hujan beneran. Kalau itu gimana? Hah? Berarti yang syekh lakukan dosa gak? Kenapa? Kan dia apa? Doa, beribadah kepada Allah. Bedanya kalau Mbak Rara apa? Dia nggak minta sama Allah. Ya, dia malah ritual kan pakai itu. Iya, mangkok sama ini ya yang diputer-puter. Apa itu coba? Nah, ini bukan ibadah kepada Allah. Kalau yang dilakukan oleh seorang syekh, misalnya seorang ustadz melakukan sholat turun hujan, dia minta sama Allah untuk turunkan hujan. Bedain tuh. Nah, kalau tauhidul ilah, mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Tadi kan? Ucapan la ilaha illallah, ikrar bahwasanya antum menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Bukan meyakini penciptaan, pengaturan ada pada Allah. Bukan, itu tauhidul Rabb. Gimana syiriknya? Ya, yang ilah. Ya, itu secara umum. Coba secara kecil-kecilnya. Hah? Dukun kalau kita memang menyerahkan kepada si dukun tersebut. Kalau misalnya dukun kita yakini dia bisa melakukan sesuatu, nanti masuknya tauhid syirik yang Rabb. Jadi ini bercabang nih masalah perdukunan. Perdukunan menjadi syirik dalam Rabb ketika antum meyakini dia bisa tahu yang gaib, dia bisa nurunin hujan, termasuk dukun itu yang pawang hujan. Ya, terus gimana syirik ilah, syirik uluhiyah pada masalah perdukunan? Antum memberikan ketundukan kepada si dukun tersebut. Misalnya dukun pengen melakukan sesuatu yang antum minta, yang antum kira dia bisa ngelakuinnya, menebak hal yang gaib, tapi dia minta bawakan kepada saya ayam yang warnanya hitam semua. Nggak tahu gak tuh ayam apa? Ayam cemani itu biasa tuh dia minta. Berarti kan dia mau ngapain tuh? Nggak mau disajikan, mau disembelih, mau dikasih kepada jinnya. Nah di situ syiriknya syirik uluhiyah. Hah? Apalagi selain telur? Selain ayam? Telur benar. Selain ayam telur. Kadang mereka minta telur. Ya, telurnya dipecahkan. Ya, darah. Nah, dan sebagainya. Apalagi tauhid ilah syiriknya. Syiriknya pada tauhid ilah. Tauhid uluhiyah. Itu tadi secara umum. Yang kecil-kecilnya tuh. Kalau antum bilang menyembah selain Allah udah selesai, langsung gak ada pertanyaan lagi. Saling bunuh buat kesyirikan misalnya gimana? Santet-santetan. Iya. Coba yang lain. Gampang, tinggal antum pilih aja ibadah, terus bayangkan bahwasanya itu dikasih kepada selain Allah. Apa? Ada puasa yang buat selain Allah. Pernah dengar gak puasa muti?
dilakukan oleh sebagian orang-orang Jawa yang masih kental ininya. Dia puasa dia makan nasi, cuma nasinya cuma boleh sekepal. Kemudian tanpa lauk ya. Dia seperti itu puasa, tujuannya biar baca Qurannya lancar. Itu bayangin. Puasanya nggak disyariatkan, tujuannya baca Qurannya lancar. Dan nanti bener bisa baca Qurannya lancar. Siapa yang baca Qurannya? Hah? Setannya, jinnya dimasukkan ke dalam situ. Itu puasa muti itu. Sebagian melakukan puasa muti ini supaya jodohnya datang. Nah itu, dan memang benar jodohnya datang. Itu jodoh yang dibantu sama jinnya. Jinnya menampakkan wajah si pelakunya cantik atau ganteng. Jadi kayak susuk. Nah lihat tuh, jin itu masuk dari sisi apa? Jin itu masuk dari sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Termasuk acara-acara bid'ah itu biasa didatangi jin. Baca surat ini tertentu pada Rasulullah SAW nggak ajarkan. Nah itu biasanya datang tuh jin. Makanya ada kasus di pondok pesantren yang mereka rutin melakukan amalan yang Rasul nggak ajarkan. Ya biasanya sering terjadi kesurupan massal. Pondok pesantren, antum bayangin kesurupan massal. Bukan pondok apa-apa ya, Anda nggak tahu namanya. Pokoknya terjadi seperti itu. Didatangi sama salah satu ustadz kita karena disuruh ruqyah kan. Jadi tanya apa sebabnya? Nggak tahu, kami cuma hari ini setiap hari ini bisa ngelakuin ini dan itu. Akhirnya diomelin sama tukang ruqyahnya. Ya, jin itu masuk dari pintu-pintu seperti itu, pintu maksiat, musik. Di rumah sering nyetel musik, insya Allah banyak jin. Ya, dan sebagainya. Apalagi coba syiriknya tauhid ilah. Itu dari kata penulis doa. Ah, berarti contoh kan? Doa kepada selain Allah. Ya, minta sama Rasul misalnya. Boleh gak minta sama Rasul? Wahai Rasul, syafaati kami. Boleh gak? Tapi kan Rasul punya syafaat. Mintanya kepada Allah. Ya, kalau ke Muhammad aja nggak boleh, selain Muhammad SAW lebih nggak boleh. Minta sama orang tua yang sudah meninggal, datang ke kuburan, Pak, Mama, aku mau ujian, minta restu untuk bayangin sama orang tua yang sudah wafat misalnya. Ini nggak boleh. Zabah, menyembelih tadi ya, seperti tumbal, nazar dan sebagainya. Pertanyaan Anda, misalnya antum sholat untuk Allah. Kemudian sholat untuk Allah kan. Kemudian ada ustadz datang ke samping antum, pas di posisi antum sholat, ya kan? Timbullah perasaan, gue pengen membaguskan sholat gue nih, mumpung lagi ada Ustaz Ismail di samping, gerakannya mumpung langsung jadi khusyuk. Allah, ini syirik apa enggak? Syirik apa ini? Rob atau ilah? Ya, ini riya namanya kan. Riya itu ibadahnya buat Allah. Cuma ditujukannya untuk mendapatkan pujian makhluk. Ini rob apa ilah? Ilah. Tapi kalau yang ini syirik seperti ini, ibadahnya buat Allah. Cuma dia terpalingkan aja, mengharapkan pujian manusia dari ibadah kepada Allah. Ini syiriknya syirik? Hah? Syirik kecil namanya. Syirik kecil tidak membatalkan Islam seseorang. Beda tuh kalau yang tadi tuh antum melarung pala banteng ke lautan biar Nyi Roro Kidul nggak ngamuk, batal Islam. Iya, serius. Kitanya emang pengennya memperbaiki sholat pas Ya langsung seketika itu juga antum kan udah nyadar nih, oh ini nggak boleh nih, riya nih, ya kan? Ya udah antum lawan aja, nggak, tetap perbaikin sholat tapi ini untuk Allah. Kalau kayak gitu aman. Dilawan. Yang jadi batal amalannya. Nah kalau amalan syirik kecil seperti riya ini, yang batal pahalanya nanti. Kalau syirik besar yang batal Islam. Untuk orang yang tahu ya, nanti kalau orang nggak tahu nanti banyak rinciannya lagi. Kayak misalnya di kampung-kampung kan nggak tahu mereka. Mereka kira itu bagian dari Islam. Yang ngajarin juga kiai. Ngajarin nyembelih pala banteng ditaruh ke Nyi Roro Kidul, yang ngajarin kiai juga panggilannya. Susah. Nah kalau kayak gini mudah-mudahan mereka diampuni. Nah yang tahu batal Islamnya. Nah kalau syirik kecil ketika dilakukan dan antum iyakan, wah mumpung lagi ada Ustaz Ismail nih ya kan, terus diiyakan, terlarut sama niat itu, maka yang batal pahalanya dan ada dosa. Dan dosanya syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Hati nih, syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa lainnya.
Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar dari dosa zina. Ya, bukan berarti antum suruh zina ya. Ah, yang penting gua nggak syirik, zina aja. Jangan kayak gitu juga. Ya, kenapa mau tanya apa? Ini misalnya kan kita di sekolah lama perilakunya ada sekolah baru kita pengen menyenangkan baik pas di sekolah lama kita malah jadi bandel kayak pas Maksud apa? jadi baik gitu ada teman baru datang harap gitu teman baik perilakunya Nanti lihat tinjauannya apa? Antum kayak gitu kenapa? jadi kira baik yang baru gitu Ah, itu dilawan aja niatnya. Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana kalau aku memperbaiki sholatku karena ada seseorang yang datang. Imam Ahmad, ulama ya, dia husnuzon, dia berprasangka baik kepada muslim. Dia bilang mudah-mudahan itu keberkahan muslim kepada muslim lainnya. Dia bilang gitu. Nah, kalau antum bisa tidak terbayang niat ria itu, maka tetap berbuat baik. Jangan juga malah ntar gua daripada ria gua nakalin aja lah. Jangan juga kayak gitu. Ya, dilawan aja niatnya. Tetap berbuat baik tapi niatkan untuk Allah. Nah, bisa bedain ya, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ibadahnya memang dikasih kepada selain Allah. Kalau syirik kecil ibadahnya untuk Allah sebenarnya. Ya, cuma ada tujuan lain, mengharapkan manusia, mengharapkan perempuan misalnya. Ya, dia azan untuk Allah. Ya kan? Tapi suaranya dimerdu-merduin dalam rangka biar tetangganya yang cewek denger. Bisa gak kayak gini? Bisa. Ini syirik kecil. Khawatir pahala azannya nggak dapat. Ya, dan amalan-amalan lainnya seperti itu. Nanti kita pelan-pelan bahas masalah syirik kecil ada di halaman di beberapa halaman selanjutnya. Nah, ini silakan antum hafalkan tuh. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Sebagai dalil bahwasanya Allah berkesendirian dalam sesembahan. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatan la ilaha illallah."